si 8 dan ke 9, dan langsung dapat hasilnya. Dia return hasilnya kemari, nilainya taruh hasil dari return di atas ini ya, baik yang return yang ini ataupun return yang ini ataupun return yang ini, semuanya dikembalikan ke sini. Adalah nilai di sini kita bilang X. Nah, nilai X ini di return ke siapa? Ke pemanggil terakhirnya atau pemanggil yang pertama tadi. Fibonacci 5 nih. Dapatlah kita jawabannya. Ini lebih cepat walaupun sama-sama rekursif, manggil, tapi kalau sudah dipanggil sekali, sudah diisi nilainya dalam array, jadi tidak perlu kita lakukan proses rekursif. Ini mungkin nggak nampak ribet karena 5, tapi kalau 10, 100, bayangkan 100 saja Fibonacci 3, Fibonacci 5 itu kan dipanggil lagi, Fibonacci 8, 9, 10 itu dipanggil lagi berulang-ulang. Kita langsung store dia ke dalam si memo itu, array kita. Jadi tidak perlu lagi kita panggil berulang-ulang. Ya, kalau tadi ini ya dengan rekursif ya, kompleksitas time kita itu berapa? Kalau kita punya n, maka big O kita time complexity kita berapa? Ada yang tahu? Eksponensial nih ya, 2 pangkat n. Ya, kalau n-nya masih kecil ya, kecil lah 2-nya. Misalnya n kita masih 5 ya. Nah, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. 32 cuma waktu yang dibutuhin. Ya. Betul nggak 32 waktu yang dibutuhin? Nah, ini ya. Waktu yang dibutuhkan. Tapi kalau misalnya sudah nanti n-nya itu sudah 100, ya, berapa sudah? Ya, eksponensial. Ya, begitu rekursi ini begitu angkanya sudah besar, sudah eksponensial ya. Nah, 2n. Tapi kalau dengan cara memoization berapa time complexity kita? Kira-kira berapa time complexity kita? Ada yang tahu? Hayalin aja. Berapa kali kita harus ngulang-ngulang dia cari dia? Kalau kita mau tahu mau tahu berapa Fibonacci yang ke 100. Ya, dia akan buat langsung 100 tambah 1 berarti ya. Dia akan buat si memo itu adalah panjangnya 100 tambah 1. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 sampai 100 panjangnya. Nah, setiap ini sekali aja dia cari, nah perlu berulang-ulang. Jadi kalau n kita ada 100 kali kita cari, berarti kompleksitas kita berapa? Time kompleksitinya berapa? Oh, n, Bu. Iya. Jauh sekali ya. Dengan kita bisa menyimpan tadi hasilnya, jauh sekali waktu bisa dihemat. Yang tadinya harusnya 2 pangkat n, sekarang jadi n. Ya, itu dengan memoization kita simpan tadi nilai yang udah kita ketahui ke dalam array ini. Itu apa kita simpan? Nah, kita pakai lagi. Tapi kalau misalnya nggak ada pakai lagi, nggak usah kita simpan kan. Simpan itu kan juga membutuhkan memori ya. Nah, jadi kalau kita memang nggak perlu, untuk apa kita simpan? Tapi dalam kasus kita ini dia dipakai lagi. Makanya kita simpan. Paham? Sampai sini paham? Ada masih bingung? Ada yang masih bingung? Putri Maulida paham? Insyaallah paham. Ahmad? Alhamdulillah kok paham. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, gimana tadi ide dari memoization ini? Ya, kita punya n. Ya, mau tahu Fibonacci yang ke n misalnya. Ya, yang kelima. Nah, kasus ini kita kasih contoh kecil. Yang kelima. Panjangnya tadi n tambah 1 kita buat ya, si nolnya kita buat sebanyak n tambah 1, 5 tambah 1, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, apa yang kita isi yang sini? Kita udah tahu tadi ya, yang awalnya kita isi ini. Baru bisa kita tahu yang ketiganya. Baru kita tahu yang ke selanjutnya. 22 tambah 3 ya. Kemudian ini 5. Dengan kata lain, coba kalian pikir, bisa nggak kita buat ini tanpa rekursif? Kalau kita udah tahu polanya kayak gini. Bisa nggak tanpa rekursif kita buat ini? Kita selesaikan Fibonacci number ini terus. Berapapun Fibonacci yang diberikan, kita bisa kasih hasilnya dengan program kita tanpa kita perlu pakai rekursif ini.
tanpa perlu kita panggil berulang rekursif, memanggil dirinya sendiri. Bisa nggak? Ayo, mana suaranya? Tanpa rekursif, bisa nggak? Kita cuman hitung aja dari ini. Kita akan buat sebuah array memo ini dengan nama memo ini. Kita udah tahu yang pertama adalah 1, yang kedua 1, kemudian kita tambahin, yang ketiganya kita tambahin, yang keempatnya kita tambahin, yang kelimanya tambahin. Tanpa perlu rekursif. Indeks ininya aja. Misalnya memo yang ketiga, memo yang kelima, kita mau tahu memo yang kelima berapa, kita buat memo yang keempat tambah memo yang ketiga. Bisa nggak? Tanpa perlu kita buat rekursif. Bisa? Dalam kasus Fibonacci ini ya, jangan bayangkan yang lain-lain ya, bayangkan merge sort ini sort yang ada rekursif lain. Dalam kasus kita ini, dalam kasus Fibonacci ini, bisa nggak? Kok diam? Bisa nggak? Ini lagi nyimak atau lagi nonton? Kenapa nggak ada suara? Bisa nggak kalau kita sudah tahu konsepnya tadi, Fibonacci ini adalah kita jumlahin dua angka sebelumnya, kita nggak perlu buat Fibonacci, nggak perlu buat rekursif, nggak perlu bikin function rekursif. Kita cuma perlu ya buat aja deret begini. Atau kita bikin sebuah array, bisa ditanya memo, kita mau tanya Fibonacci yang ke-100 berapa, kita buat aja array berarti sepanjang 101. Kemudian langsung kita isi yang pertama, yang kedua itu kan udah fix. Kita buat di program yang pertama 1, yang kedua adalah 1, kemudian langsung ditambahin yang sebelumnya, tambahin sebelumnya untuk kita isi di array ini. Perulangannya kita isi terus sampai seterusnya. Bisa nggak? Safira Almaisa bisa nggak? Menurut saya bisa, Bu. Bisa. Jadi kenapa nggak jawab dari tadi? Ada yang intimidasi? Ya, jawabannya bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kita udah tahu tadi konsepnya itu adalah, ya, waktu rekursif kan dia seperti ini ya. Nah, ternyata untuk habis rekursif kita tahu lagi, oh ternyata dia dipanggil berulang-ulang. Ya udah, biar nggak harus dipanggil berulang-ulang, kita simpan. Nah, setelah itu, setelah kita simpan, kita pelajari lagi, ternyata yang dicari itu adalah angka sebelumnya ditambahin, angka sebelumnya ditambahin. Lebih menghemat lagi waktu kita. Ngapain harus masuk ke dalam fungsi, walaupun dia returnnya di return lagi, panggil lagi, return lagi gitu ya. Walaupun returnnya udah lebih sederhana karena nggak harus rekursif lagi. Tadi memoization. Bisa. Nah, itulah yang ketiga tadi. Namanya button up. Ya, yang tiga ini tahapan ini tadi ya. Nah, yang ketiga ini button up. Ya, nah, jadi idenya sederhana sekali. Button up ini langsung kita buat sebuah function. Nama functionnya ini Fib juga ya, cuma biar nggak ketukaran tadi kita kasih nama yang lain. Ya, nah, nama function kan bebas. Nah, jadi ini function itu tidak pernah dieksekusi ya, kalau dia tidak ada yang panggil. Ya, walaupun ada dalam program kita dipanggil, ini kita panggil. Kita panggil Fib button up ini, kita kasih nilai 5. Berapa kira-kira Fibonacci deret yang kelima? Nah, dia tinggal masuk ke dalam ini. Ini bukan rekursif ya. Kalau panggil sekali itu namanya bukan rekursif. Rekursif itu panggil bukan sekali dua kali, tapi rekursif itu panggil dirinya sendiri. Selama dirinya nggak dipanggil, nggak ada rekursif. Berarti di button up ini tidak ada rekursif. Perhatikan, tidak ada rekursif. Dia kita cuma panggil, kasih ke sini, n kita adalah 5. Nah, dia cek apakah n sama dengan 1? Bukan. Apakah n sama dengan 2? Bukan. Kalau bukan, dia tidak return. Dia masuk kemari. Nah, disinilah dia bikin button up. Nah, ini namanya bukan memo lagi array-nya, namanya button up ya. Dia bikin button up ya, sebanyak berapa? Nan tadi ya, null tadi ya. Nan sebanyak n tambah 1. Berarti sebanyak 6 buah lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa nggak 5 aja, kenapa 6? Biar kita indeksnya itu sama dengan n kita. Ya, karena kalau kita ini kan kita tahu bahwa indeks pertama isi kemari. Udah indeks pertama kita dan 0, itu membingungkan kita. Ya udah, yang 0 ini nggak pernah kita isi, kita selalu langsung isi ke n sama dengan 1. Itu deret 1, n sama dengan 2, itu deret 2. Jadi indeksnya dengan n deret Fibonacci-nya sama.
Ya, makanya kita selalu lebihin. Ya, jadi